Mas Yoga, udah berapa lama di sini? Dari 2020 Mas, sebelum bapaknya sampean di sini gitu. Emang kenapa Mas? Saya nanya, pernah nggak Mas kejadian? Emang sampean ngeliat apa aja Mas? Saya ngeliat perempuan. Langsung dia ngomong gini, di kamar mandi ya, di ujung ya gitu. Oh, sampean pernah ngeliat Mas? Pertama kali saya sini, saya ngeliat gitu. Oh. Mas, nadanya tuh kayak orang keburu-buru gitu. Mas, bangun Mas, bangun. Gue bangun dong, kaget. Siap, arahan, izin. Kamu ini tidur terus, katanya gitu. Bangun. Gue bangun. Jadi gue lihat itu masih muda. Jadi kayak orang biasa. Udah ayo, ikut saya gitu. Dia bilang gitu. Pas dia bilang ikut saya, dia jalan ke pintu, nembus pintu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang ya, bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di mes TNI di daerah Jakarta Utara. Jadi saat dia bekerja di sana, dia tuh harus tinggal di sana kan ya. Dan dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana yang bisa gue bilang ini parah banget sih, horor banget, horornya nggak habis-habis. Jadi biar lebih jelasnya, di sebelah gue udah ada Mas Seno nih. Mas, thank you ya Mas ya udah datang ke sini buat nyeritain ini gitu. Ini Mas Seno kerja di situ kapan Mas? Sebenarnya disuruh kerja itu akhir 2020, tapi awal mulai kerjanya awal 2021 Januari. Pas Covid ya? Iya, pas Covid. Pas Covid nih. Oke. Ini kenapa bisa kerja di situ Mas? Jadi itu pas dulu tuh Bapak kan mau pensiun, Bapak kan anggota dulu. Jadi sebelum masuk masa pensiun, jabatan terakhirnya tuh Kaur Mes itu. Kaur Mes? Kaur Mes itu kepala mes. Oh. Jadi yang bertanggung jawab atas mes itu. Oke. Dan kejadian-kejadian horor yang Mas alami nih, kenapa nih Mas? Emang karena ya bangunannya aja, apa emang karena ada satu insiden ya, apa emang nggak tahu, random aja? Ya mungkin karena emang pertama tua. Bangunannya tua. Dari 2000 awal sih dengernya. Oh. Sama mungkin yang nempatinnya juga sedikit. Cuma 4 orang termasuk gua. Dan itu gede apa kecil bangunannya? 3 lantai. Oke, 3 lantai gede. Total ya, 27 kamar. Cuman berempat Ya. Bangunan segede itu yang tinggal cuma berempat. Iya. Yang tinggal tetap di situ. Iya, tinggal tetap. Tiga anggota berarti? 3 anggota. Oh, 3 anggota memang tinggal situ sama Mas. Iya. Oke. Ini serem nih ya jadinya ya. Bangunan segede itu nggak ngebayangin sih, cuman yang tinggal situ cuma 4 orang dan kamar misa-misa ya? Kamar misa-misa. Wow. Ya jadi kayak ya udah mes aja gitu ya kan. Iya. Gue ngebayanginnya kayak ditahan dulu Mas ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mas Seno ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan kita juga mau nginfoin nih sama sahabat lonceng kalau kita nanti bakal road podcast lagi keluar kota, yaitu antara Purwokerto, Semarang, dan Malang. Jadi antara 3 kota itu. Buat sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber yang tinggal di sekitar Purwokerto, Semarang, dan Malang, bisa kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi ya. Nanti tinggal klik aja. Dan nanti bakal kita lihat nih cerita mana yang terbanyak di antara 3 kota itu. Dan cerita yang paling epic tentunya nanti kita bakal ke sana. Jadi kota itu yang bakal kita pilih buat kita datengin. Nah Mas Seno, kita mulai nih Mas ya ceritanya Mas ya. Oke Bang Seno, itu gimana ceritanya Bang? Jadi awal ceritanya tuh akhir 2020,
Itu tuh bapak masuki masa pensiun. Oh, oke. Jadi pas itu bapak kan jabatannya itu sebagai kaur mes gitu. Kaur. Kaur itu kayak kepala mes itu yang bertanggung jawab. Jadi itu bapak kerja di situ. Kebetulan bapak tuh lupa bawa berkas-berkas buat pensiunnya dia. Nelpon gua buat datang ke sana. Nganterin berkas Nganterin itu. berkas. Oke. Kebetulan di sana ada komandannya. Ngeliat lah, Pak Jito, ini siapa? Kata bapak, mau izin anak saya. Udah daftar belum gitu? Ya, mau daftar TNI gitu kan? Udah habis umurnya gitu. Udah habis maksimal umurnya. Oh, udah lewat. Jadi nggak bisa daftar lagi. Kan maksimal 22. Iya. Jadi itu kata komandan, udah kerja belum Le? Gitu kan? Baru berhenti dari Transjakarta. Oh, jadi sekarang nggak kerja ya? Katanya, di sini aja kamu bantuin bapakmu. Masa bapakmu udah tua nyapu mes gitu, ngurus mes, ya. Kamu nggak kasihan? Katanya. Tenang, gaji mah ada gitu kata komandan. Ya udah. Terus awal gue lihat tuh mesnya tuh kayak apa ya? Mes tua. Karena itu mes dari awal dibangun tahun 2000 awal emang kayak gitu bentuknya. Jadi tuh di langit-langit tuh masih ada sarang laba-laba gitu loh. Sawang-sawang gitu ada. Jadi pokoknya barang-barang bekas orang-orang juga masih numpuk gitu loh, banyak kayak gitu. Pokoknya mes tua lah. Gede nggak sih mesnya? Tiga lantai lumayan. 3 lantai. Luas banget. Pokoknya satu kamar itu bisa muat 12 orang. Oke, dan itu ada berapa kamar? Itu ada 27 kamar. Wow. Pokoknya luas lah itu pokoknya. Itu kalau keluar kayak berapa batalion itu ya? Itu. Sekali keluar. Nah, hari pertama kerja, ini hari pertama. Jadi kalau honorer itu nggak boleh pulang kalau hari biasa. Pulangnya itu liburnya itu Sabtu Minggu kayak model PNS. Jadi itu hari pertama gue kerja itu awal 2021 Januari. Di situ nginep kan, tidurnya di sana. Hari pertama banget ini. Hari pertama gue bangun jam 1:30 buat sholat tahajud. Emang biasa sholat kan dulu. Mau ke kamar mandi. Jadi kamar mandi gua ceritain lagi. Jadi kamar mandi itu di luar. Nggak di kamar? Nggak di kamar. Jadi setiap pojokan itu ada kamar mandi. Oh. Tapi nggak satu, berderet ada 5. Depan kamar gue tuh pas banget kamar mandi. Jadi gue buka pintu ke kamar mandi. Jadi ini pintu. Jadi pokoknya tuh luas lah. Jadi kayak model Koridor. WC mall gitu loh. Iya. Kayak gitu. Pas keran wudhu di sini gue mau masuk kamar mandi, tiba-tiba dari ujung kamar mandi ke-5, pertama setengah badannya doang, gue liat siapa nih, toto palanya nongol gitu, perempuan. Rambutnya panjang banget, cuma nggak kelihatan mukanya ketutupan rambut, nongol gitu. Jadi gue sama dia tatap-tatapan gitu istilahnya. Dia nggak pergi-pergi gitu loh. Gue juga nggak bisa pergi karena kayak terpaku gitu loh. Iya. Tapi di dalam hati tuh ngeri gitu. Akhirnya pelan-pelan gue mundur. Karena mungkin shock kali ya, baru pertama kali kerja kayak gitu, selimutan. Langsung masuk kamar selimutan, gak jadi sholat. Jadi cewek bajunya apa? Putih. Putih ya? Putih tapi dekil. Oh. Nggak putih halus, nggak dekil. Oh iya. Putih dekil. Tapi di mes TNI itu ada cewek nggak sih? Maksudnya ada TNI yang cewek nggak sih? Banyak nggak sih? Ada, tapi di mes sebelahnya. Oh, mes koal, mes. beda mes. Jadi satu petak tanah luas itu mes perwira tinggi, mes perwira pertama, mes perwira menengah. Nah, di sebelahnya lagi baru mes Koal Kartini ya, mes perempuan. Yang perempuannya full di situ ya. Berarti abang yang di cowok harusnya nggak ada cewek nggak nih. ada. Oke bang. Lanjut di hari kedua. Hari kedua gue bangun mikir gini, oke lah gue mau sholat, gue harus berani gitu loh. Masa gue mau ibadah diganggu setan? Gak mungkin, gue mikirnya gitu dalam hati. Benar. Oke, gue keluar, itu 1:30 lagi. Pokoknya gue setiap bangun sholat itu 1:30. Udu, tetap udu. Setiap gue udu tuh kayak ada orang lewat dari belakang, kan berasa. Iya. Gue tengok nggak ada. Lanjut udu, terus ada lagi yang kayak ada yang lewat lagi, gue tengok lagi nggak ada. Sampai 3 kali selesai udu, itu merinding dari atas sampai bawah. Udah kan, masuk ke kamar, sholat. Nah, sholat itu
tadinya gue nggak percaya kalau ada orang sholat diikutin. Ini kejadiannya bang. Jadi pas gue sholat, baca niat, pas Allahu Akbar, di belakang tuh ada yang ngikutin. Tapi suara laki-laki, berat banget suara kayak Allahu Akbar kayak gitu. Ada yang ngikutin. Sampai gue baca Al-Fatihah, itu bacanya dalam hati. Iya. Ngikutin. Walat dolin. Amin. Astagfirullahaladzim. Itu udah takut kan gue, tapi aku mau ibadah nih dalam hati. Ya Allah, aku mau ibadah. Sampai ruku, kan selesai ruku, sami Allah liman hamidah. Ngikut juga. Padahal dalam hati gue bilang aja, sami Allah liman hamidah gitu. Akhirnya, apa ya, gue mikir, aku mau nengok ke belakang nih. Akhirnya gue nengok ke belakang. Nggak ada apa-apa. Gue lanjut lagi sholatnya. Lanjut lagi sholatnya. Sama aja. Tetap masih ada yang ngikutin. Sampai gua ruku lagi, bangun lagi, sami Allah, masih ada. Terakhir karena mungkin gua kesel ya, masa gua ibadah diganggu. Gua kesel, gua balik badan sambil tangan gua ayun. Mungkin kalau misalnya ada sosok yang kena pukul gua gitu loh. Iya. Gua ayun gitu kan. Nggak ada. Sampai gua kesel, akhirnya gua lempar peci. Gue lempar sarung, terserah dalam, gue ngomongin terserah lu dah, gue nggak jadi sholat, gue mau tidur dalam hati gue gitu. Berarti nggak selesai nih sholat? Nggak selesai. Terus kejadian lagi, jadi kejadian tuh nggak berselang lama. Jadi 2 hari kemudian bapak gue tuh telepon Le, minta tolong ya mes dibersihin, yang lantai 3, soalnya kamar semua udah bapak rapiin gitu kan. Jadi tinggal kamar mandinya aja kamu sikatin gitu loh biar bersih. Soalnya waktu itu kan awal Februari tuh atau Maret tuh lupa tuh, ada HUT Pomal pokoknya dan Pomal dari seluruh Indonesia tuh datang upacara di Jakarta, tidurnya di mes itu. Jadi gue disuruh beresin, oke lah gue beresin. Itu kejadiannya subuh. Habis sholat subuh, jam 5 atau setengah 6 lah. Jadi di lantai, gue nggak tahu awalnya kisahnya di lantai 3 itu apa, cuma nggak ada rasa-rasaan takut gitu nggak. Karena mungkin disuruh bapak, ya udah jam 5 habis sholat, gue bersihin kamar mandi lantai 3. Pokoknya dari tangga tuh ke kiri. Gue bersihin kamar mandi, tiba-tiba wangi banget. Langsung pas gue sikatin lantainya tuh, wangi banget bang. Nyium bau wangi banget, nyegerak ke hidung. Kayak gimana baunya? Antara kayak bau melati, pokoknya kayak bau melati sama bau parfum gitu, pokoknya nyengat banget di hidung. Gak mungkin dong orang pakai parfum kayak gitu dalam hati kan? Ya nggak mungkin juga cowok pakai parfum melati kan? Terus gue mikir gini, ini mungkin setan lewat dari malam mau pulang gitu, istilahnya gitu kan, mau pulang. Cuma lewat depan gue, terus gue bilang gini, jangan ganggu ya. Gue ngomong gitu lah, saya cuma mau bersihin kamar mandi, tolong jangan diganggu. Nah nggak lama gue masih nyikatin kan. Terus gue jongkok tuh, karena bersihinnya pakai bersihin dindingnya itu tuh, yang tempat keran itu kan dari keramik, gue bersihin sambil jongkok. Pala gue tuh berasa ada yang megang bang, kayak ada tangan gede megang pala gue. Itu kayak pala gue dipencet, pusing banget sampai mau pingsan gue. Kata gue, astagfirullahaladzim. Ini megang gini, dari rasa tuh ada tangan, tapi pas megang nggak ada. Nah dalam hati tuh, astagfirullahaladzim apa nih gitu. Tapi berasa tuh mau pingsan kan. Itu mata tuh kayak udah mau pingsan, nutup ke atas gitu, udah mau nutup ke atas. Pas gue bilang, ya Allah kok gini gitu, apaan nih gitu kan. Tapi nggak ada apa-apanya gitu loh. Akhirnya tiba-tiba lepas. Pas lepas itu gue nengok lah ke belakang. Entah kenapa gue nengok ke belakang. Jadi ini pengalaman paling dekat gue lihat setan ya. Jadi di kamar mandi itu kan pintunya tuh nggak nutup semua. Jadi kayak pintu kamar mandi mall tuh kan bang, ada cuma segitu ada doang space, tuh. Ada bolong di bawah, di atas. Bener. Nah di atas tuh ada bolong sampai ada seginilah jaraknya sama langit-langit gitu kan. Nah pertama ada tangan, gede banget tangannya. Terus gue kaget kan, itu gue nggak bisa kabur. Tiba-tiba nongol gini. Genderuwo bang, itu pertama kali gue liat genderuwo itu. Deket banget jaraknya. Gue kayak orang kelabakan bang. Kayak gini, nyari apa gitu, entah gue gerak nggak.
pokoknya nggak beraturan lah gerak. Sambil gue nganga mau ngomong nggak bisa, mau teriak nggak bisa, baca dalam hati nggak bisa. Gue takutnya apa? Gue takut ditelan bang sama itu genderuwo. Soalnya mulutnya tuh sebadan gue, mungkin kalau dia mangap masuk kali badan gue. Jadi taringnya tuh atas bawah, matanya segini nih, merah. Itu makanya gue takut situ kelabakan. Jadi pas dia ngeliat gue biasa aja, tapi kayak diem aja gitu loh, ngeliat gue diem, tapi mukanya serem banget gitu loh. Gue kelabakan, akhirnya gue coba bilang ya Allah gitu kan. Akhirnya dia turun sendiri, Itu kejadian 5:30 bang, pagi lo ya? Pagi 5:30, bukan malam, 5:30. Akhirnya gue bisa gerak, gue lari bang. Langsung tidur di kasur selimutan. Nah, ini di sana kan ada militernya, ada PNS-nya. Nah itu ada PNS-nya Pak Jo namanya, udah mau pensiun juga. Pak Jo masuk kan. Kamu siapa? Anaknya Pak Jito. Kan baru ngeliat. Oh anaknya Pak Jito di sini, ya. Kenapa kamu? Ini Pak, habis ngeliat genderuwo. Di mana genderuwo? Di lantai 3. Kapan? Tadi 5:30. Loh, 5:30 kok nampakin gitu. Jadi Pak Jo itu udah tahu, dia pernah ngeliat juga. Oh iya, dia nanya kok 5:30 nampakin. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak Pak, cuma takut aja. Nah di situ gue sakit. 3 hari gue sakit gitu. Nggak lama ada istilahnya prajurit muda lah datang ke mes. Sampai siapa mas? Saya anaknya Pak Jito. Sampai siapa mas? Saya ini yoga dari gitu. Dia tuh jadi itu dia, gue sebutnya orang pasukan khusus, tapi dia kena sakit liver. Oh iya. Jadi dia BKO ke dinas kesehatan. Jadi dia nggak punya, dia aslinya tinggal Lampung tapi nggak punya tempat tinggal lah di mes itu, di kamar gua. Tapi dia baru datang itu dari pulang kampung dari Lampung. Oh anaknya Pak Jito, iya ini dia cerita tentang dia, oke lah. Terus saya nanya gini, Mas Yoga, udah berapa lama di sini? Dari 2020 mas, sebelum bapaknya sampean di sini gitu. 2020 awal. Kan bapak sini 2020 lahir. Emang kenapa mas? Saya nanya, pernah nggak mas kejadian gitu? Kejadian opo kata dia gitu. Kejadian horor, penampakan. Ada lah mas, gitu dia. Emang sampean ngeliat apa aja mas? Saya ngeliat perempuan. Langsung dia ngomong gini, di kamar mandi ya, di ujung ya gitu. Oh sampean pernah ngeliat mas? Pertama kali saya sini saya ngeliat gitu. Nah terus saya bilang lagi, terus hari kedua juga saya sholat mas, ada yang ngikutin mas. Iya. Dan langsung dia bilang gini, kayak sombong gitu kan. Sampean baru diikutin mas. Saya loh dulu sholat lagi sujud berasa ditendang dari belakang, langsung nyungsep saya, kata dia gitu. Gila. Nah lanjut cerita, setelah HUT Pomal itu, setelah HUT Pomal kan otomatis kamar berantakan ya. Rame juga kan di situ. Rame, karena nggak ada kejadian kan, rame, berantakan kan kamar. Gua suruh beresin lah sama bapak gua. Beresin kamar atas. Kan gue takut ya, itu sore jam-jam 3 lah. Mas Edi kebetulan lagi libur, nggak pulang ke Lampung. Jadi dia kalau libur tuh pulang ke Lampung ke istrinya. Ini nggak. Mas, ayo tak temenin. Gitu kan. Sambil saya mau ngaji juga di atas. Emang nggak takut tak sampean? Saya bilang gitu. Di atas kan serem. Saya mau ngaji mas, ngapain saya takut gitu. Saya beresin kamar, dia ngaji di aula. Kan di setiap lantai itu ada aulanya. Ada aulanya ya? Dia ngaji di aula. Nggak ada apa-apa, udah beres semua. Malam ini jam 8. Saya kan lagi ngobrol berdua sama dia. Jadi kehidupan saya tuh sama dia tuh ya kalau mau udah ngobrol aja gitu. Saya ngobrol sama dia, tiba-tiba saya gini, Mas, sampean kok pucat banget mukanya? Iya toh mas, katanya. Mukanya pucat banget bang, kayak orang kekurangan darah gitu lah. Pucat banget. Masa sih mas? Dia ngaca. Enggak mas, pucat mas, sumpah. Ya udah kalau gitu mungkin saya sakit kali ya. Iya. Akhirnya ya udah mas, sampean tidur aja. Nah, jadi di kamar itu disekat sama 2 lemari gede. Jadi dia di depan, saya di belakang. Saya tidur di belakang. Mas, saya tidur aja kata Mas Edi. Ya wes, saya mau mabar gitu, mabar PUBG waktu itu. Nah, saya mabar.
dia ngerang gitu. Gitu. Mas Ed, kenapa? Gitu. Loh, kenapa Mas? Kesurupan dia ternyata. Waduh. Pasti bilang, bercanda nggak ini Mas? Gitu pokoknya. Wow, suaranya bukan suara dia. Jangan ganggu saya. Bukan suara dia. Mas, sampean kenapa? Kamu jangan ganggu saya. Pokoknya gitu terus. Terus, ini siapa? Saya penunggu di atas. Suara tuh berat banget. Kamu ngapain ganggu-ganggu saya? Apa baca-baca itu? Dia bilang gitu. Baca-baca itu. Yang ngaji itu. Oh ya. Wah, panik kan. Saya nggak tahu harus ngapain gitu loh kalau pas orang kesurupan kan. Larilah ke mes sebelah. Ini Mas Bambang honorernya. Dia kan juga pinter, sering ngaji gitu loh. Sholatnya rajin gitu. Saya lari. Mas, tolongin. Kenapa? Itu ada yang kesurupan. Pas lihat, bener kesurupan. Akhirnya dibaca-bacain. Udah. Nah pas dia kesurupan itu, dia ketemu, diomongin, kamu jangan macam-macam di tempat saya gitu loh. Kamu jangan bikin saya nggak betah gitu. Itu rumah saya katanya gitu. Jadi dia ngaji, Mas Yoga ini ngaji. Ini yang nggak betah, yang genderuwonya itu penunggunya. Nah setelah itu ada cerita lagi waktu gua beresin kamar atas. Jadi kamar masih tetap lantai 3 nih. Tapi di sebelah kanannya, kamar paling ujung. Jadi itu pernah ditempatin sama orang Pomal. Tapi kayak prajurit baru jadi, masih perwira baru jadi gitu loh. Yeah. Dia di situ jadi dia tuh jarang-jarang di situ. Cuma kamarnya aja. Jadi dia pindah. Otomatis gue bersihin kamarnya dong. Siang-siang itu ketiduran gue di kamar itu. Nah, ketiduran di kamar itu? Ketiduran karena udah beres semua. Jadi tahu sendiri kan kalau di lantai 3 angin banyak gitu loh. Itu siang-siang jam 2. Akhirnya main HP bentar sambil ketiduran merem. Gue dimimpiin sama perempuan. Bajunya kuning. Kayak dress pesta gitu warna kuning. Iya. Pergi. Jadi gue mimpi tuh ya kayak model gue ada di situ gitu. Maksudnya mimpi kayak nyata gitu loh. Dia cuma bilang pergi. Yang terakhir keempat, pergi gitu. Panjang. Akhirnya gue bangun, gue lari. Beberapa hari kemudian ketemulah sama si abang Pomal ini nih. Mas, saya bilang itu. Sampai kok berani tidur situ? Loh, kata siapa saya berani? Oh, dia bilang gitu? Iya. Saya ini Mas, waktu bersihin kamar sampean, saya ngeliat perempuan. Langsung dia nyelutuk, baju kuning ya gitu. Sama. Sampean jadi kayak apa sih? Kayak diledek saya. Sampean masih mending mimpi Mas. Saya datengin langsung gitu. Jadi dia didatengin tuh dia lagi tidur. Tiba-tiba nyium bau wangi. Dia bangun lah. Jadi di kamar itu kasur ada 2. Sebelah-sebelahan. Nah perempuan itu lagi duduk. Ngebelakangin dia di kasur. Di pinggir kasur gitu. Tapi ngebelakangin. Nah yang lebih seremnya. Nengok ke belakang tapi lehernya gitu. Lehernya jadi panjang. Jadi dangak gitu. Ngomongnya sama. Pergi. Yang bikin dia pergi. Tadi dia nggak mau pergi. Karena mungkin ya prajurit sering ngeliat setan gitu di hutan gitu. Udah biasa. Nah yang bikin dia begitu. Ketawanya tuh. Gitu. Gitu ketawanya. Makanya dia mungkin nggak nyaman. Antara nggak nyaman sama takut. Akhirnya pergi. Cuma berapa bulan ya? Sebulan setengah. Karena dia nggak nempatin gitu loh. Tapi tiap bulan masih iuran gitu loh. Nah setelah itu ada kejadian lagi. Ini tuh supirnya Bintang. Supir komandan Bintang tapi. Jadi kalau kata komandannya Bapak, Sen, kalau misalnya ada yang mau tidur di mes, kamu kasih aja kuncinya, tapi kamu foto KTA-nya sama KTP-nya gitu, biar tahu nanti kamu catat ya gitu. Nah jadi
ada supir komandan, mungkin dari luar daerah ada acara di Jakarta gitu sama komandannya, jadi supirnya nginep di Mes. Nah supir yang nginep di mes, dia kan nggak tahu kalau saya tuh Sabtu Minggu pulang. Oh. Jadi dia masuknya Jumat. Nah, Sabtu pagi saya pulang. Gue pulang Sabtu pagi. Nah, Minggunya dia ada acara sama komandan tuh. Pulangnya jam 12:30. Nah, paginya, Senin paginya ketemu di parkiran. Mas Eno? Iya, dari mana mas? Ini, apa? Dari rumah. Loh, dari rumah. Sampean pulang tak? Jadi dia pikir rumah gue deket gitu. Emang kenapa mas? Sampean ini mas, kalau mandi yang bener aja, ngomong gitu. Loh, kenapa mas? Sampean nggak dingin tak mandi jam 1? Hah? Mandi jam 1? Iya, saya lihat sampean semalam di lantai 2. Jadi dia kamarnya tuh ngambil yang lantai 2, tapi dia ngambil yang dari tangga sebelah kanan. Jadi dia ada kejadian di sebelah kiri, kamar mandi sebelah kiri ujung. Ada apa emang mas? Saya semalam lihat sampean mandi di lantai 2, tapi nggak di kamar mandinya, di tempat pancuran keran itu, pakai bak. Sampean telanjang mandinya, pokoknya telanjang dia bilang itu. Sampean nggak dingin tak? Loh, saya pulang mas, kayak gitu. Tak, emang sampean ngeliatnya gimana? Sampean mandi, tapi nggak saya tegur, takutnya lagi ritual, dibilang gitu. Ritual apa gitu? Oh saya nggak di rumah. Emang rumah sampean di mana mas? Rumah saya di Jonggol. Dia langsung kaget di situ. Temenan Tamar? Iya, kan saya bilang. Mungkin dia tahu kali yang dilihat tuh, katanya, oh ya wes kalau gitu mas. Dalam hati, wah ini kayaknya udah nih kan ngeliat nih. Mas saya mirip saya, ngeliatnya saya gitu. Saya lagi mana? Oh saya pulang gitu. Itu. Ada lagi yang sama, supir komandan juga, tapi dia bawa istri sama anak. Jadi di belakang, gue cerita di belakang mes tuh ada pohon mangga, yang di sebelah kiri dari tangga tuh belakang ada pohon mangga. Jadi ada supir komandan juga, tapi bawa istri bawa anak, mau tidur di mes. Gue kasih di lantai 2, karena di lantai 2 tuh ada AC-nya. Terus gue sapuin lah ya kan, gue rapiin segala macam. Dia ngasih uang kan, ini mas buat jajan gitu. Oh nggak usah mas, udah nggak mau buat jajan gitu. Nah, 10:30 dia masuk, mungkin ini si suaminya pergi beli makan, si istrinya ke kamar mandi, anaknya tuh baru umur setahunan lah. Jadi pas istrinya keluar dari kamar mandi masuk kamar, jadi dia lihat di jendela itu, jendela gordengnya kan kebuka tuh, dia di jendela itu ada kakek-kakek ngeginin anaknya dari luar, makanya anaknya nangis. Diambil anaknya, telepon langsung suaminya, mas nggak mau di sini, pergi aja. Pergilah 12:30 dia, mas saya nggak jadi di sini. Dia pertama nggak cerita, dia ceritanya pagi ngeliat itu, ngeliat itu. Setelah itu mes itu kedatangan orang-orang kapal. Jadi ada kapal baru, anggotanya udah ada tapi kapal belum ada. Jadi anggotanya kan nggak ngapa-ngapain di mes itulah. Tidur ya, ada 102 orang anggota di situ. 102 orang anggota. Calon prajurit kapal gitu. Nah, dia kan karena mungkin makan juga di situ jadi bikin dapur darurat gitu. Tapi yang masaknya tuh ibu-ibu dari luar. Oh, dia bawa juru masak dari luar. Karena kapalnya belum ada. Jadi juru masaknya itu belum ada gitu. Buat juru masak, jadi ngambil juru masak ibu-ibu. Nah, ini yang paling tua namanya Ibu Lili. Ibu Lili tuh dulu kalau masak, karena dia paling senior ya, paling tua. Dia kalau masak tuh awalnya jam 2 pagi, 1:30 atau jam 2 pagi. Jadi dapurnya tuh sebelahan banget sama pohon mangga yang di belakang mes yang tadi gue bilang. Nah, dia keseringan masak jam 2, karena mungkin gue udah tahu ya ke jam 2 dia masak atau 1:30. Nah, tiba-tiba dia masak itu jam 4. Jam 4 pagi. Gua tanya lah, Bu Lili, kok tumben masaknya jam 4 sekarang gitu? Iya mas, habis serem gitu. Loh kenapa? Saya mau masak mas. Ada kakek-kakek duduk di ranting pohon mangga itu. Dibilang gini,
Bu minta kopi dong gitu. Wah. Makanya di situ dia udah nggak langsung masuk ke mes, udah nggak berani lagi jam-jam 2:30. Minta kopi. Minta kopi. Makanya dia trauma kayak itu di situ. Jauh main ibunya bikin sendiri Enggak, langsung kabur itu. kirain jawab bikin sendiri. Masa Bu? Iya Mas. Gue juga setelah gini loh, setelah orang-orang kapal itu pergi, kapalnya kan udah jadi, otomatis udah nggak di situ dong. Ya dong, udah berangkat ya. Jadi tuh setelah itu tuh kebanyakan supir komandan yang tinggal di situ. Oh, supir komandan nih. Padahal itu kan mes perwira tapi isinya bintara sama tama-tama karena supir komandan. Oh. Jadi kan nggak mungkin tidur di rumah komandan. Iya, nggak mungkin dong. Makanya di mes itu atas permintaan komandannya ke komandan. Komandannya banyak ya, komandan ini, komandan itu. Banyak kalau komandan. Ada komandan KRI, komandan Lanal, banyak. Banyak ya. Nah, setelah itu kan mungkin ketahuan ya karena banyak bintara tamtama di situ. Akhirnya sama Bapak Kasal yang waktu itu ditertibkan lah. Disuruh keluar lah yang bintara tamtama. Sisanya perwira. Karena di sana tuh perwira cuma 3, di lantai bawah semua. Cuma 3. Letkol 1, Kapten 1, Letu 1. Akhirnya udah disuruh keluar, barang-barang 1 hari langsung harus kosong, udah kosong. Nah di situ gua nggak malamnya sih, ada selang sehari lah. Udah sepi dong, udah pada. Udah sepi, tinggal di bawah doang. Sepi banget itu. Emang dari awal tuh sepi banget. Gue nyoba lah, pengen tidur di lantai 2 kayak gimana sih rasanya? Karena di lantai 2 tuh banyak kamarnya ada AC-nya. Oh gitu. Iya. Karena bagus sih. Karena di lantai 1 itu nggak ada AC-nya, tapi yang tinggal di situ bawa AC sendiri, beli sendiri. Oh gitu, mereka pada beli sendiri. Oke, niat ya. Akhirnya gue cobalah tidur di lantai 2. Karena gue pengen coba yang AC ya, gue tidur di sana, gue kunci pintu. Tadinya tuh gue nggak bisa tidur, mabar, nonton YouTube, tiba-tiba tuh gue tidur, langsung lelep gitu tidur. Nah itu tidur berasa lama gue tidur. Tiba-tiba ada yang bangunin gue. Mas, nadanya tuh kayak orang keburu-buru gitu. Mas, bangun. Gue bangun dong, kaget. Refleksnya honorer kan pasti oh ya siap gitu, arahan gitu kan. Itu refleksnya gue sebagai honorer karena sering gitu loh kayak gitu. Siap, arahan, mau izin. Kamu ini tidur terus, katanya gitu. Bangun. Gue bangun. Jadi gue lihat itu masih muda. Jadi kayak orang biasa. Pakai celana pendek warna hitam. Bajunya kayak baju gambar tentara, ada tulisan serdadunya gitu. Iya. Kamu tidur siap. Udah ayo ikut saya gitu. Dia bilang gitu. Pas dia bilang ikut saya, dia jalan ke pintu, nembus pintu. Astagfirullahaladzim. Gue langsung kelabakan, lihat kiri kanan atas bawah. Nembus pintu. Kaget gue. Gue langsung kayak orang takut kan, lihat kan kasurnya tuh ada ranjangnya. Gue sampai ngeliat ke bawahnya, takutnya ada dia lagi gitu loh. Iya. Saking takutnya. Terus gue sempat lihat HP. Pas gue lihat, kok baru setengah jam gue tidur, padahal berasa lama. Nah, pas dia ngomong gitu, gue keluar nggak ya? Gue bilang gitu kan, karena gue takut pas gue kabur keluar buka pintu, depan muka gue ada dia gitu. Gue sempat mikir dulu, mikir sejenak gitu loh, keluar apa enggak, apa tetap bertahan di kamar gitu. Akhirnya gue keluar sambil ngeplay ayat-ayat di YouTube. Murotal. Pas tiba-tiba ke arah tangga, ada yang ngomong gini, Mas, sini di atas. Gue nengok dong ke atas. Ternyata dia tuh berdiri di pegangan. Ya, reling tangga. Tapi yang bagian atas udah gini. Berdiri, posisinya gini. Yang bikin gue takut apa? Kepalanya ada di selangkangannya dia. Itu jelas banget. Jadi tuh gue ya pengen teriak,
di bawah itu perwira semua, takutnya kebangun besok kerja gitu loh, takutnya ada rapat atau besok. Iya. Sebagai manusia gue pengen teriak tapi ada tanggung jawab juga gitu loh. Gue pengen loncat itu tangga, takutnya gue jatuh, gue lumpuh apa gimana, ya kan? Akhirnya gue cuma bisa diem sambil jalan pelan-pelan. Itu tuh di situ satu momen tuh gue ngeluarin air mata. Saking udah nggak tahu mau ngapain, gue keluar air mata itu di situ. Jalan pelan-pelan sambil keluar air mata. Sampai bawah, lari langsung. Selimutan langsung, wow gemeteran tuh. Serem. Nah, kejadian selanjutnya itu setelah yang mes ditertibkan itu kan kosong tuh. Nah, ada namanya Letu Dono, Letnan 1 Dono dari Surabaya, dinas di Jakarta. Karena dia nggak punya tempat tinggal, akhirnya dia ngeliat-liat mes lah. Itu dia ngeliat mesnya siang setelah zuhur. Dia ngeliat-liat, gua tawarin di lantai 1, dia nggak seret. Di lantai 2 nggak seret, akhirnya di lantai 3 yang paling ujung, yang ada perempuan yang gaun kuning itu, dia minta di situ. Wah. Nah, sempat gue peringatin. Gimana lu peringatin? Yakin Pak mau di sini? Saya bilang gitu. Emang kenapa? Kata dia gitu. Kalau kata orang-orang serem Pak. Gue nggak cerita pengalaman gue. Kalau kata orang-orang serem. Ah, nggak apa-apa Mas, mungkin karena tentara gitu loh. Iya, udah biasa mereka. Biasa. Ya. Yang penting saya bisa ada tempat tinggal Mas, gitu. Nah, dia sorenya mindahin barang-barangnya dia dari kantor. Salahnya dia itu, dia beresin kamar itu tengah malam. Paginya itu dia cerita, Mas bener kata sampean, serem. Emang kenapa Pak Dono? Itu kan sampean cerita serem ya. Saya pas bersihin kamar itu, pintu kan saya buka. Pertama saya bersihin kamar tuh merinding Mas katanya. Terus ada wangi banget katanya gitu kan. Nah gak lama depan pintu itu ada laki-laki Mas, masih muda. Laki-laki masih muda, bajunya ya baju loreng kata dia gitu. Tapi temennya kali Pak, saya bilang ini, temennya kali Pak Dono. Bukan, orang gak ada kakinya kok gitu. Jadi segini doang, seperut ke atas doang, jadi melayang di depan pintu. Tapi mungkin karena ya mungkin tentara gitu loh. Dia cuma bilang, saya gak ganggu, sampean juga jangan ganggu, udah gitu doang. Tapi serem juga kan dia gitu. Masa baru pertama kali, belum juga tidur udah ngeliatnya gituan gitu atau dia. Terus ada lagi cerita, tapi temen gue yang ngalamin. Temen apa deh? Temen, kan gue punya YouTube dulu. Jadi karena yang lainnya sibuk, gue manggil dia lah untuk bikin video. Bikin itu main di situ lah. Main lah, istilahnya sekalian main. Boleh ngajak temen ya? Boleh. Dia tuh rumahnya di Kemayoran, kan deket. Dia bilang ini, Dul main lah kesini. Mana Sherlock? Oh lu di sini sekarang. Jadi apa? Jadi jenderal kan dia gitu. Enggak lah, enggak jadi jenderal, cuma honorer biasa. Tapi hebat. Gitu. Ya udah. Dia mainnya tuh malam jam 8 karena mungkin bikin video kan lama tuh waktunya. Sampai lah jam setengah 12-an. Sampai jam 12 lah. Itu tuh gue sampai jam 12-an itu gue bilang, "Dulu nginep sini aja." Karena jam 12 kan rawan kalau tentang dibegal lo gitu kan. Ya udahlah gue nginep, akhirnya ke lantai 2 karena ada AC-nya kan, nggak mungkin gue jamu temen di kipas angin gitu istilahnya. Ke lantai 2 ngobrol-ngobrol, Dul gue mau kamar mandi. Ya udah, pintu dibuka, tapi pintu kamar dibuka, tetap dibuka. Nah dia kamar mandi, gue teleponan sama cewek gue pakai headset tapi dia balik dari kamar mandi, di depan pintu kayak orang bengong, kayak orang tolol gitu loh. Jadi dia ngeliat ke arah gua, terus ngeliat ke arah kamar mandi gitu, terus ngeliat gua lagi, ngeliat kamar mandi lagi. Terus gua bilang, kan namanya temen ya, ngapain lu malih, gua gituin kan, sambil teriak kan kelihatan gitu loh. Kenapa lu? Gua bilang nggak apa-apa, pindah aja yuk kata dia gitu. Pindah, dia minta pindah. Mungkin gua pikir kedinginan kali ya. Ya udah pindah. Nah pas
Di bawah dia langsung bilang gini, dulu gue pulang aja ya. Minta pulang, iya. Gue bilang ini 1:30, gue bilang. Lu mau dibegal? Udah nggak apa-apa, gue pengen pulang, kata dia gitu. Lu kenapa? Nggak apa-apa, gue pengen pulang aja beneran, nggak apa-apa. Nah setelah itu gue anterin dia sampai ke pintu gerbang depan. Setelah itu gue balik, gue tidur, ya kan. Paginya, itu kan hari Sabtu tuh, paginya Minggu. Gue nggak pulang waktu itu. Gue bilang gini, Del, lu main lagi nggak ke tempat gue bikin video lagi, kurang nih videonya, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak bisa malam ya. Emang kenapa? Gue nggak mau malam pokoknya. Nah dia datang siang tuh dia cerita, mau tahu nggak kenapa gue pulang? Jadi pas gue habis dari kamar mandi, itu gue ngeliat lu keluar dari kamar, mau ke arah kamar mandi, papasan sama gue. Dia buat gue sapa, mules lu Dul. Nah pas gue di depan pintu, gue kaget kenapa ngeliat lu di kasur, terus gue nengok ada lu lagi mau ke kamar mandi gitu. Jadi dia ngeliat nih, ini gue yang jalan gue gitu loh. Wah, gila. Nah tadinya tuh dia mau nginep. Yang dia bikin takut pas mau turun ke bawah, kan dia di belakang. Nah pas dia nengok lagi, di kamarnya gini, gue gini. Ya. Makanya langsung minta pulang. Tadinya dia mau nginep. Makanya pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat gue gini di belakang itu. Gila, dada. Wah, asli usil sih. Ada kejadian selanjutnya di mes sebelah. Jadi honorer mes sebelah itu anak muda, lebih muda daripada gua. Dia orang asik. Jadi saat malam-malam tuh, kan di kamar gua nggak ada makanan. Gue bilang gini, WhatsApp kan, Jar, di kamarmu ada makanan nggak? Ada mas, masuk aja sini. Jam 8 ke mes sebelah lah. Jauh nggak sih jaraknya? Cuma beda 2 meter, dekat. Oh, dekat. Sebelah-sebelahan ya? Sebelah banget. Main ke mesnya, dia tuh di lantai 2. Kamar PD-nya tuh di lantai 2. Kalau di kan di lantai 1 ujung, kalau dia di lantai 2 tengah. Ngobrol, akhirnya udah malam kan. Terus gue bilang nih, saya tak tidur sini aja, saya bilang gitu. Jadi dia tuh honorer mes sebelah tuh orang Lampung, jadi dia nggak pernah pulang. Jadi pulang tuh kadang 2 bulan sekali baru pulang. Jadi nggak pernah pulang. Saya tak tidur sini aja, dia bilang gitu. Ya udah mas, mending sini ada temennya, saya enak, kata dia gitu. Nah, dia kan malam main PUBG. Dia kan gila banget tuh kalau main. Akhirnya dia main, lama kelamaan mungkin capek, dia tidur, masih pakai headset. Kan gue masih kebangun. Ada yang ketok pintu, tok. Biasanya kan kalau gitu kan karena mes sebelah tuh mes perwira tinggi ya, bintang semua. Jadi itu jenderal-jenderal semua tuh? Iya. Jadi terpanggil lah, siap. Bilang gitu, siap gitu kan. Buka pintu, nggak ada orangnya. Jadi pas gue nengok ke arah kiri, kosong. Nah pas gue nengok ke kanan, baru ada perempuan, rambutnya sampai lantai itu masih panjang. Jadi pakai baju putih, tapi putih dekil gitu, putih, melayang ke arah tangga belakang. Gue tutup pintu kan, bangunin Ganjar, jar bangun, dia nggak bangun. Di situ saya tutup gorden, langsung tidur aja udah. Paginya saya pulang ke mes sebelah, mes gue, subuh, sholat segala macam kan, habis itu nyapu halaman, ketemu dia lah. Sampai mulai jam berapa? Pagi, subuh. Kenapa emang tuh cepet banget tuh, santai aja, orang ini masih hari Minggu, dia bilang gitu kan. Waktu itu kejadiannya malam Minggu, ini masih hari Minggu, orang-orang kan pada pulang gitu, nggak ada, santai aja tuh. Serem mesmu gitu, dia bilang gitu. Emang kenapa? Semalam tuh ada ketok-ketok, dia bilang gitu. Tak bukain pintunya, nggak ada orang ya, saya nengok ke kanan ada perempuan, rambutnya panjang banget, dia bilang. Sampai cuma digituin doang, iya. Emang sampai pernah Jar? Dia bilang gitu. Ditampakin. Kalau yang dia bilang, kalau saya pernah, tapi kalau dari cerita-cerita orang itu tuh setiap penghuni baru
mau penghuni, mau pendatang atau apa, penghuni baru pasti digituin. Kalau saya pernah pas awal-awal ada yang ngetok-ngetok, tak kira bapak gitu dia bilang bapak gitu, tak kira bapak, saya buka nggak ada siapa-siapa. Dia kan bilang ngetok 3 kali, ya saya intip lah dari jendela. Nah di situ tuh saya ngeliat perempuan, dia ngebelakangin pintu, tapi tuh tangannya kebalik, jadi tangannya tuh gini. Ya. Jadi tangannya kayak ke belakang ya? Wah aneh banget sumpah. Di situ saya langsung panas dingin, langsung tidur di situ. Udah tutupan selimutan udah gitu. Tapi kalau tak bilang kalau ngetok-ngetok sering, tapi nggak pernah saya bukain. Sampean bukain sih. Saya bilang, nah, sampean nggak bilang, ya mana saya tahu, bilang gitu kan. Akhirnya gitu. Pokoknya kalau nanti sampean nginep sini lagi yang ngetok, gak usah dibukain, diemin aja. Kecuali kalau ngetok-ngetok manggil nama, baru itu orang kata dia. Kalau nggak manggil nama bukan. Gitu. Oh itu kata si Fajar. Ya udah setelah itu kan setelahnya sih ya pengalaman biasa kayak suara-suara gitu. Setelah itu gua resign dari situ. Lama nggak kerja setelah resignnya? Resign tuh udah 2022, gua resign Oktober 2022 resign. Oktober 2022. Tapi resignnya bukan karena hal-hal teror itu ya? Enggak, resign tuh karena komandannya ganti. Komandannya ganti? Jadi komandannya sebelumnya ngajak kerja di situ ganti, dia pindah ke Pangkal Pinang, ganti sama komandan baru. Ganti komandan baru. Jadi komandan baru tuh nggak seneng kalau gua tuh pulang Sabtu Minggu. Oh, harus nginep situ stay. Harus nginep, jadi libur itu sebulan sekali. Oh. Karena agak kan keras nih komandan agak baru. keras kan, karena gua nggak bisa. Jadi karena rumah gua kan di Jonggol termasuk dekat gitu, cuma 2 jam, mungkin pulang nggak apa-apa lah gitu loh. Iya, namanya Sabtu Minggu libur kan, pengennya pulang. Akhirnya gua pulang, pas gua mau balik Senin paginya sama komandan, mulai sekarang kamu nggak usah balik lagi ya gitu. Oh, jadi setelah itu gua nggak balik lagi gitu. Karena itu, ya ampun. Padahal itu kan lagi libur nggak sih? Lagi libur. Tapi emang nggak boleh pulang aja. Emang nggak boleh pulang, emang agak keras komandan. Ya, apa? Tapi sekarang udah ada gantinya kerjaan baru. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya bang. Ada gantinya yang lebih baik. Iya. Ya, itulah. Gila serem. Oke, Mas Eno, nih gue mau nanya nih Mas. Penasaran nih sama lantai 1, 2, dan 3. Tadi kan kata lu di lantai 1 nih nggak ada AC. Nggak ada. Yang ada AC di lantai 2 dan 3 berarti. Lantai 2 aja. Lantai 2 aja. Dan di lantai 1 nih orang yang tinggal di mes itu sampai beli AC dari luar. Kenapa alasan mereka nggak tinggal di lantai 2 aja? Padahal di lantai 2 tuh ada AC-nya, udah ada AC-nya. Kenapa harus beli dari luar? Karena emang serem banget apa gimana nih alasan mereka? Karena sebelumnya itu lantai 2 itu emang khusus hanya untuk transit aja. Oh, lantai 2, lantai 3 untuk khusus transit, bukan untuk tinggal gitu. Bukan stay. Oke. Jadi yang diizinin cuma lantai 1 aja. Oh, itu alasannya. Nah, tadi gua agak janggal di situ. Kenapa kok lantai 2 ada AC kok ngapain di lantai 1 beli AC? Nah, agak janggal di situ tadi. Oh, ternyata itu alasannya. Oke. Dapat. Bukan memang, tapi kalau serem semua ya. Serem itu semua. Ya. Tapi dari cerita-cerita TNI yang lain ada nggak sih Mas yang pernah Mas denger nih yang paling serem waktu itu? Yang lagi iseng entah ketemu ngobrol-ngobrol kayak yang tadi tuh Mas siapa? Yang mohon maaf yang lagi sakit itu. Sakit liver Mas. Nah, itu contohnya kayak gitu. Tapi ada lagi nggak yang lain selain dia? Ada, cuma namanya nggak bisa saya sebut. Iya nggak usah ini disebut. Abang ini tuh supir komandan. Supir. Jadi tuh dia di lantai 2, tidur di lantai 2. Tiba-tiba tuh kamar dia kan dikunci, kebuka sendiri dari luar. Masuk perempuan tidur di kasur sebelahnya. Mungkin karena dia orang berani banget ya. Kata ini mungkin dibecandain sama dia. Ngapa sih Mbak tidur di kasur sebelah, nih kasur sini sama saya gitu. Terus Mbak dipanggil-panggil nggak diem aja kan, tapi posisi tidur panggil diem aja. Ya wes Pak, kalau nggak mau nemenin saya tidur lah gitu.
tinggal tidur sama dia. Wih gila. Itu saking beraninya itu Iya, iya. abang itu. Percaya gue kalau TNI emang rata-rata berani. Ada satu lagi, gue lupa cerita. Orang kapal yang tadi gue ceritain. Jadi tuh orang kapal itu setiap Kamis itu dia pulang ke rumah masing-masing. Ke rumah masing-masing di luar Jakarta lah rumahnya. Nah ada satu litingannya Mas Yoga. Litingan Mas Yoga dia di lantai atas. Jadi yang lain pulang, dia sama komandan nggak dibolehin pulang. Karena kalau nggak salah dia pulang balik laginya telat gitu loh. Jadi minggu ini nggak dibolehin pulang. Ya. Jadi dia tidur di lantai atas sendiri, kan pakai kipas. Tidur sendiri, pintu kamar tuh ada yang buka, terus ada yang masuk, matiin kipasnya, keluar lagi. Anjir. Tapi yang dia lihat tuh bukan orang, hitam semua bentukannya orang. Kayak bayangan tapi solid gitu. Wah gila sih. Ada loh yang begitu. Ada. Sumpah aneh-aneh banget ya bentuknya. Aneh asli. Jadi bayangan hitam semua tapi solid bentuknya orang. Masuk kayak tanpa dosa gitu masuk, langsung matiin kipas keluar lagi. Kenapa aneh-aneh banget bentuknya? Ada yang cewek tangannya kebalik lah. Itu dia langsung turun tidurnya di kamar saya langsung. Oh iya. Iya. Langsung cerita itu makanya. Biar Udah ada yang nemenin ya. biar di rumah nemenin. Mas ya. Awalnya sih dia nggak cerita, cuma bilang, "Mas udah tidur belum?" "Belum." "Ayo mabar yuk." Gitu. Akhirnya dia cerita. Di situ mabar PUBG ya. Iya, umur PUBG dulu. Kenapa kalau polisi TNI ini senangnya main PUBG? Tembak-tembakan. Teman saya juga rata-rata mainnya PUBG tuh yang anggot-anggot. Tapi berarti Mas Eno ya, ini mes dari ceritanya Mas Eno nih yang saya tangkep. Ini mes sepi bener, bener-bener sepi ya. Bener-bener Nggak- sepi. Kayak semi kepake, ya antara kepake dan enggak ya harusnya ya. Yang saya tangkap sih begitu, kepake kalau emang lagi ada kayak event gede kayak yang kemarin, yang tadi tuh, yang pasukan kapal lagi pada itu datang, terus lagi ada acara apa tuh, baru pada rame, kayak gitu aja kan? Iya. Yang tinggal situ mah sepi. Ada berapa orang yang stay di situ sebenarnya? Tiga orang. Itu bangunan segede gitu, yang benar-benar nempatin setiap hari 3 orang doang. 3 orang doang. Itu termasuk Mas apa belum? Termasuk saya 4 sama saya 4. Mas. Satu bangunan gede yang tidur di situ 4 orang. Gila. Dan kamar misa-misa itu mereka. Kamar misah. Nggak ada. Jadi 1 orang 1 kamar. Mas siapa aja tadi? A, B, C lah sebut ya. Ada 3 orang. Ini tadi ada dicerita nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dari mereka nggak ada cerita. Apa ya? Mungkin karena orang udah tua, jadi pangkatnya juga tinggi, jadi Agak segan ya. agak segan. Oh, udah tua ya. Oh iya kan perwira ya. Jadi mau nanya pun segan gitu loh. Mereka kayaknya anteng-anteng aja. Antang-antang mungkin juga pernah ketemu tapi nggak mau cerita gitu. Tapi saya emang nggak berani nanya gitu, karena nggak enak juga mau nanyanya juga. Tapi pernah nggak lagi ada suatu event nih, suatu acara lah yang bikin mes itu rame, nah ada kejadian horor di situ, pernah nggak? Selama ini sih nggak, kalau rame nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Malah kalau sepi aja ya berarti. malah kalau sepi itu horor, tapi kalau rame biasa aja kayak gedung biasa gitu loh. Iya, berarti kalah sama manusia ya berarti situnya. Ya berarti mereka menunjukkan eksistensinya ketika sepi ya. Beraninya kalau kita lagi sepi nih. Oh, beraninya lagi sepi, nongol. Lagi rame nggak nongol. Mungkin tahu lawannya tentara semua gitu. Beraninya kalau lagi sepi. Payah banget itu, cewek tangan ke belakang. Ya gimana ya, kayak security, TNI, polisi mungkin emang di Indonesia ini terlebih di Indonesia ya. Mungkin harus sudah terbiasa melihatnya seperti itu mungkin ya. Banyak cerita dari mereka harusnya, cuman mungkin atau ya mungkin kita mudah-mudahan setelah ini dapat cerita, ada yang mau cerita nih para anggota ya kan. Kalau diperbolehkan itu kayak gitu-gitu boleh nggak sih mereka cerita-cerita? Harusnya boleh ya. Sebenarnya kalau cerita pengalaman pribadi sih boleh. Boleh aja. Tapi kalau bawa-bawa instansi kayaknya enggak. Iya, nggak bisa sih. Tapi ini sebelumnya boleh ngomong. Boleh. Tapi ini sebelumnya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, ini nggak mengataskan nama instansi, ini pure kejadian murni yang gue alami. Tapi
tempatnya di salah satu instansi gitu. Iya, ini kan Nggak- pure emang ya udah kejadian. Nggak ada maksud ngejelekin Nggak tempat atau instansi, nggak ada. Nggak ada kok dari tadi emang Mas cerita ya udah pure kejadian horor yang Mas alamin, nggak ada ngejelekin. Wah Mesya gini-gini, wah si instansinya gini, nggak ada. Ya tadi asik-asik aja orangnya soalnya. Si orang-orang maksudnya anggota-anggotanya pun baik-baik aja sama Mas juga. Nggak ada yang gimana-gimana. Ya normal aja. Layaknya orang kerja gimana sih? Oke, buat sahabat lonceng nih ya yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Eno ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio kita itu ya, nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Dan ya akhir kata gue mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Terima kasih nih Mas ya udah nyeritain pengalaman horor yang epic banget ini yang nggak semua orang bisa ngalamin. Thank you loh Mas ya udah nyeritain ke sahabat lonceng dan ke gua. Akhir kata gua Gilang Ahaditya izin pamit. Mas Eno juga izin pamit. Bye bye.